selamat pagi. Kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang aturan di rumah, benda-benda di sekitar kita, dan pengurangan bilangan 2 angka. Nah, anak-anak, sebelum mengawali pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku paketnya di halaman 152 dan buku fokusnya di halaman 96 ya. Nah, di sini ada sebuah percakapan yang akan kita baca bersama-sama dengan cermat. Di sini yang bercakap-cakap itu adalah Ibu Mutiara Udin ya, anak-anak ya. Nah, di sini Ibu mengatakan, "Mengapa kamu sedih, Mutiara?" "Penggarisku hilang, Bu. Mungkin kamu lupa menyimpannya." Tiba-tiba Udin datang, anak-anak. "Mengapa kamu sedih, Kakak?" "Penggarisku hilang, Udin." "Maksud Kakak penggaris yang berwarna merah itu?" "Iya, betul, warnanya merah. Maafkan aku, Kakak. Aku tadi meminjamnya sebentar." "Udin, kalau meminjam penggaris Kakak harus minta izin." "Iya, Bu, maafkan aku, Kakak." Kakak dan Udin bersalaman. Kakak memaafkan Udin. Nah, Udin berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Udin akan meminta izin sebelum memakai barang orang lain. Nah, anak-anak, setiap rumah itu pasti mempunyai aturan, dan memang untuk meminjam benda orang lain kita harus meminta izin terlebih dahulu ya. Nah, apakah di rumah anak-anak ada aturan? Pasti ada ya, karena aturan di rumah itu dibuat oleh orang tua. Nah, tentu saja ada peraturan pada setiap rumah itu pasti berbeda-beda. Nah, aturan yang berlaku itu harus anak-anak patuhi. Nah, bila aturan itu dilanggar, maka semua kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu kita harus menaati aturan di rumah. Nah, berikut beberapa contoh aturan di rumah itu. Yang pertama, mengembalikan benda ke tempatnya setelah digunakan. Lalu yang kedua, nih seperti percakapan ini, harus meminta izin sebelum meminjam benda. Ya, jadi harus minta izin, apapun harus minta izin, apalagi itu bukan kepunyaan kita. Lalu merapikan meja belajar jika sudah belajar. Nah, itu salah satu contoh aturan yang ada di rumah. Nah, sebenarnya masih banyak lagi. Misalnya menonton televisi mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 9 saja. Nah, itu juga aturan ya, anak-anak ya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Ini ada sesuatu yang dipegang oleh Siti. Nah, Siti ini sedang memegang penggaris, anak-anak ini ya. Nah, di sini adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Gambar ini adalah gambar penggaris, anak-anak. Bentuknya persegi panjang dan warnanya merah. Penggaris ini digunakan untuk mengukur. Nah, sekarang di sini Ibu sudah beri contoh. Di sini Ibu beri contoh pensil dan Ibu berikan penjelasannya. Gambar ini adalah gambar pensil berbentuk tabung, warnanya hitam. Pensil digunakan untuk menulis. Nah, ini keterangannya, anak-anak ya. Lalu ada penghapus. Gambar ini adalah penghapus berbentuk balok, warnanya biru dan hitam. Penghapus digunakan untuk menghapus tulisan pada papan tulis. Nah, seperti itu. Nah, ada berbagai macam benda yang ada di sekitar kita, anak-anak. Dan bukan hanya di sekitar kita saja, di dekat-dekat kita saja, tapi di seluruh lingkungan yang bisa kita lihat ya, anak-anak ya. Nah, setiap benda itu mempunyai ciri yang berbeda-beda, tidak sama. Seperti ini kan penggaris, pensil, dan penghapus, ciri-cirinya beda-beda. Kalau penggaris ini kan berbentuk persegi panjang, kalau pensil berbentuk tabung, penghapus berbentuk balok ya kan. Dan setiap benda itu mempunyai fungsi yang berbeda. Contoh, penggaris itu fungsinya untuk mengukur, pensil fungsinya untuk menulis, penghapus
fungsinya untuk menghapus tulisan pada papan tulis. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi benda yang ada di sekitar kita ini mempunyai ciri yang berbeda dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda juga, jadi tidak sama ya. Nah, lihat di sini, Siti ini anak yang rajin anak-anak. Siti merapikan kamar setiap hari. Nah, hari ini Siti ingin merapikan buku. Ada banyak buku yang sudah tidak terpakai. Siti ingin menyumbangkannya kepada orang lain. Jadi Siti memisahkan buku yang akan disumbangkan itu. Nah, di sini Siti memiliki 43 buku. Dan Siti ingin menyumbangkan buku dari 43 ini 21 buku yang Siti harus sumbangkan. Berapa buku Siti yang tersisa? Berarti kalau Siti mau menyumbangkan bukunya ke orang lain, maka 43 ini dikurang dengan 21 ya anak-anak ya. Nah, bagaimana caranya? Berarti 43 dikurang 21 menggunakan pengurangan bersusun pendek. Nah, 43 di atas, 21 di bawah, lalu dikurangkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Tahap pertama, kurangkan satuan dulu anak-anak. Harus dikurangkan yang belakangnya dulu. 3 dikurang 1, 3 tutup 1, sisa berapa? 2 ya anak-anak ya. Lalu puluhannya lagi, 4 tutup 2, sisa 2. Berarti 43 dikurang dengan 21 hasilnya 22. Seperti itu ya. Nah, coba lihat di sini, ini contoh yang pertama. Udin memiliki 54 buah mobil-mobilan. Udin memberikan 23 buah mobil-mobilan kepada temannya. Berarti 54 dikurang 23 ya anak-anak ya. 54 dikurang 23. Yang mana ya harus dikurangi dulu? Yang satuannya. Satuannya yang mana? 4 dan 3. Jarimu 4 tutup 3, sisa 1. Lalu puluhannya lagi, 5 dikurang 2, sisa 3. Berarti 54 dikurang 23 hasilnya 31. Ya kan? 31. Nah, anak-anak yang kedua, Dayu membeli bunga mawar sebanyak 64. Ingat ya, 64. Lalu Dayu memberikan 34 tangkai bunga mawar kepada temannya. Berarti 64 dikurang 34. Kita kurangi dulu yang satuannya. Satuannya yang mana? Angka 4 dan 4. 4 dikurang 4. 4 tutup 4, sisa 0. 6 ditutup 3, sisa 3. Berarti 64 dikurang 34 hasilnya 30. Nah, yang terakhir ini, Lani mempunyai pepaya sebanyak 46 buah. Lani memberikan 42 buah pepaya kepada temannya. Berarti dikurang 46 dikurang 42. Satuannya yang mana? Angka 6 dan 2. 6 dikurang 2, sisa 4. 4 tutup 4, sisa 0. Berarti 0, 4. Tapi kita hanya menulis 4-nya saja. Berarti buah pepaya Lani itu sekarang berjumlah 4 buah saja. Ya. Nah, ini adalah contoh pengurangan bersusun pendek. 43 dikurang 22. Caranya, satuan dikurangi satuan dulu. Satuan itu yang mana? Yang belakang. Berarti 3 dan 2. 3 dikurang 2 itu 1. Ya kan? Lalu setelah itu kita mengurangi puluhannya. Puluhan itu angka yang di depan. 4 dikurang 2 itu hasilnya 2. Jadi 43 dikurang 22 itu hasilnya adalah 21 anak-anak. Nah, inilah cara pengurangan bersusun pendek ya. Nanti coba di rumah diulangi lagi video pembelajaran Bu Guru ini, yang mana satuan, yang mana puluhan ya. Pokoknya angka yang di belakang ini adalah satuan anak-anak, angka yang di depan adalah puluhan. Seperti itu ya. Jadi memang kita harus mengetahui dulu yang mana satuan, yang mana puluhan, baru kita bisa menjumlahkan ataupun mengurangkan suatu bilangan.
Nah, materi kita hari ini sudah selesai. Kita harus menutupnya dengan berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih banyak untuk hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang aturan di rumah, ya kan? Lalu kita sudah belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita, apa ciri-cirinya yang berbeda-beda itu dan fungsinya masing-masing juga berbeda. Dan kita sudah belajar tentang pengurangan 2 bilangan dengan cara bersusun pendek, ya anak-anak ya. Jadi anak-anak, hari ini Ibu tidak memberikan latihan untuk anak-anak. Anak-anak hanya mendengarkan penjelasan dari Bu Guru saja, ya. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Selamat mendengarkan video pembelajaran. Tuhan memberkati kita semua.